Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Nahkoda dimanapun kalian berada, semoga kita semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salam persaudaraan dari Aceh untuk teman-teman yang ada di seluruh Nusantara, dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas hingga Pulau Rote. Salam untuk teman-temanku semuanya yang ada di seluruh penjuru bumi tentunya, yang mengerti bahasa saya dari bangsa manapun kalian, suku manapun, daerah manapun. Salam persaudaraan untuk sahabat-sahabatku, rekan-rekanku, saudara-saudaraku semuanya, baik yang membenciku dan yang mencintaiku, kalian semua adalah saudaraku. Oke, untuk menonton video ini jangan di-skip biar tidak gagal paham. Oke teman-teman, hari ini saya akan memutarkan sebuah video dari Kang Ropik yang menanggapi Habibana Bahar Ali bin Sumit. Jadi beberapa hari yang lalu Habibana Bahar Ali bin Sumit itu mengatakan bahwasanya sudah mulai malas ya membahas masalah nasab. Ternyata saya baru sadar, ternyata saya baru tahu katanya, terlalu mahal auman singa untuk meladeni gonggongan anjing. Dia menganjing-anjingkan di situ. Nah, jadi dia mengatakan bahwasanya orang-orang ini cuma berani di media sosial katanya, kata Habibana Bahar Ali bin Sumit. Kemudian ditanggapilah oleh Kang Ropik dalam video tersebut. Oke, kita lihat dulu videonya seperti apa. Jangan di-skip biar tidak gagal paham. Ini videonya. Mau bahas nasab? Mau bahas nasab? Saudara-saudara, sudah males bahas nasab. Kenapa? Ternyata saya baru tahu, ternyata saya baru sadar bahwasanya terlalu mahal auman singa untuk meladeni gonggongan para anjing-anjing, saudara-saudara. Takbir! Jadi bilangin mereka cuma berani di media sosial. Coba kalau suruh datang bikin acara begini atau datang bagaimana. Saya malas orang-orang cuma berani di media sosial seperti itu. Sudah mendengarkan auman singa anjing-anjing? Gila. Sampai segitunya ketakutan. Sampai segitunya ketakutan. Kenapa ngomong kayak gitu? Kenapa dia nggak bahas secara bener, malah ngomong nggak level? Auman singa menanggapi gonggongan anjing-anjing. Kenapa? Kenapa coba? Dia tetap menjawab persoalan ilmiah dengan doktrin, berusaha untuk mendoktrin. Kan ujung-ujungnya kalian percaya kepada siapa? Kepada saya apa kepada Iman? Kan itu. Kepada saya apa kepada Fuad Blared? Kan itu ujung-ujungnya. Ya, masyarakat yang dihadapannya takbir, percaya kepada Habibana, kan itu. Mati kan akalnya bila seperti itu menjawabnya. Nggak ada kan. Masyarakat dituntun untuk kemudian berpikir. Kalau bener Bahar nggak ketakutan, ya, ketika ditanya oleh jamaahnya soal polemik nasab misal, tinggal ngomong aja gini, oke, kalau memang nasab saya secara kajian Imad bin Utsman Al-Bantini itu tidak nyampe kepada baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, coba kalian kaji, bener gak nasab saya sampai kepada baginda Nabi? Bener gak? Begitu dong kalau bijak, kalau mau menuntun masyarakat, ya, supaya kemudian berpikir, jangan malah auman singa, enggak level, meladeni gonggongan anjing-anjing. Mati itu, enggak ada bimbingan akal oleh Bahar ketika ceramahnya, enggak ada. Jurus ngeles, bener, itu jurus ngeles. Jurus ngeles, melawan persoalan ilmiah dengan doktrin. Itu repot, Pak, repot. Kalau saya sebagai manusia yang insya Allah memfungsikan pemberian Allah yang maha dahsyat, akal, saya akan cerna pakai akal. Saya akan cerna pakai akal. Auman singa meladeni anjing-anjing. Coba, ini jawaban macam apa ini? Jawaban macam apa? Maka layak sekali, wajar sekali bila orang kemudian meragukan nasab NTR. Wajar sekali. Kok ente punya karakter kayak gitu kok? Seenaknya merendahkan orang lain dengan... Cukup ya, kalian sudah melihat, menyaksikan, mendengarkan bagaimana tanggapan Kang Ropik, penjelasan Kang Ropik dalam video tersebut terkait menanggapi Habibana Bahar Ali bin Sumit. Jadi beberapa hari yang lalu saya melihat di YouTube Habibana Bahar Ali bin Sumit katanya sudah mulai malas
membahas masalah nasab. Ternyata dia baru tahu, baru sadar katanya, ya, terlalu mewah ya Auman Singa itu untuk meladeni gonggongan anjing katanya. Dia menganjing-anjingkan di situ. Kemudian mengatakan bahwasanya orang-orang ini cuma berani di media sosial, kata Habibana Bahar Ali bin Sumit. Kemudian ditanggapilah oleh Kang Ropik ya dalam video tersebut. Walaupun banyak hal yang disampaikan, yang dikatakan oleh Kang Ropik dalam video tersebut, tapi intinya yang saya tangkap, yang saya dengarkan bahwasanya apa yang dibahas oleh Kang Ropik dalam video tersebut, bahwasanya Habibana Bahar Ali bin Sumit ketakutan berusaha mencoba menjawab persoalan ilmiah dengan mendoktrin, ya, semakin ketakutan. Jadi intinya seperti itu ya, walaupun banyak hal yang disampaikan oleh Kang Ropik dalam video tersebut. Kalian bisa memberikan penilaian ataupun tanggapan ataupun komentar ya. Nah, di sini saya ingin mengatakan kepada teman-teman bahwasanya ya, persoalan nasab ini gampang sebenarnya, tidak perlu kita melebar kemana-mana ya. Kalau memang nasab kita itu benar, tersambung kepada baginda Nabi, absah ya kan, tinggal kita buktikan saja bahwa nasab kita itu benar tersambung kepada baginda Nabi. Begitu teman-teman ya. Tidak perlu mengatakan bahwa sudah mulai malas membahas masalah nasab. Ini persoalan ilmiah. Persoalan ilmiah itu harus dijawab dengan hal yang bersifat ilmiah, dengan argumentasi, tunjukkan bukti data ya. Ketika ada orang yang membatalkan nasab kita, yang meneliti nasab kita, yang mengatakan bahwa nasab kita misalnya itu tidak absah, tidak tersambung kepada baginda Nabi, tinggal kita buktikan saja tersambung atau tidak ya. Tunjukkan datanya, tunjukkan buktinya, tunjukkan kitab-kitabnya. Jadi setelah saya tonton video Habibana Bahar Ali bin Sumit selama ini yang membahas masalah nasab, tidak sedikit pun yang bisa membatalkan tesis Kiai Imad, tidak sedikit pun yang bisa meruntuhkan tesis Kiai Imad. Ketika di Banten, Habibana Bahar Ali bin Sumit ngamuk-ngamuk menjawab tantangan Kiai Imad, meladeni Kiai Imad ya. Padahal itu persoalan ilmiah loh, harusnya dijawab dengan ilmiah juga ya, bukan dengan cara marah-marah, ngamuk-ngamuk ataupun mendoktrin seperti kata Kang Ropik ya di video tadi. Jadi seperti itu teman-teman ya. Kemudian ketika saya membahas Habibana Bahar Ali bin Sumit ini, pengikut-pengikutnya, muhibbin-muhibbinnya tidak terima, marah kepada saya. Ngapain kamu bahas Habibana Bahar Ali bin Sumit, katanya kepada saya ya, kata muhibbinnya, kata pengikutnya. Saya nggak boleh koar-koar katanya, cuman Habibana Bahar Ali bin Sumit yang boleh koar-koar. Standar dari mana itu? Saya nggak boleh koar-koar. Kemudian ketika kita mengaku nasab kita itu tersambung, absah kepada baginda Nabi, yang dilihat adalah akhlak dan perilakunya, tutur bahasa, mencerminkan, mencontohkan atau tidak. Ketika itu tidak sesuai, maka orang-orang akan meragukan. Catat itu baik-baik. Habib itu sebuah kata, sebuah julukan, sebuah nama yang dikhususkan kepada kaum Ba'alwi yang berasal dari negeri Yaman. Dan di Indonesia ada lembaga persatuannya, yaitu Rabitah Alawiyah. Habib itu artinya dicintai dan mencintai. Misalnya contoh saya sebagai seorang Habib misalnya, apakah saya bisa mencintai orang dan apakah saya bisa dicintai oleh orang? Apakah orang bisa mencintai saya atas dasar apa? Ya mungkin atas dasar keilmuan, akhlak saya, perilaku saya. Kemudian apakah bisa kita mencintai orang lain, menghormati orang lain? Tidak merasa kita itu lebih hebat dari orang lain, lebih mulia dari orang lain, tidak. Kita juga harus bisa menghormati dan mencintai orang lain, tebarkan kecintaan ya. Jadi seperti itu teman-teman. Kemudian saya mengatakan di sini bahwasanya saya percaya bahwa keturunan baginda Nabi itu ada. Keturunan baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam itu ada. Tidak pernah saya menafikan, tidak pernah saya mengatakan tidak ada ya. Dari dulu sampai sekarang, sampai nanti dunia akhir zaman, bahwa keturunan dan zuriyah baginda Nabi itu ada. Tidak pernah saya mengatakan tidak ada. Yang saya bahas selama ini adalah menurut tesis Kiai Imad ya, bahwasanya nasab para habaib itu tidak terkonfirmasi, tidak tersambung kepada baginda Nabi. Itu yang saya bahas menurut tesis Kiai Imad. Dulu di saat pertama kali Kiai Haji Imaduddin Usman Al-Bantani membuat penelitian terhadap nasab Ba'alwi, beliau dituduh sebagai Wahabi, sebagai buzzer, sebagai orang yang membenci, dan sebagai orang yang membenci Ahlul Bait, keturunan baginda Nabi. Banyak sekali waktu itu framingan yang dilontarkan, yang ditujukan kepada Kiai Imad.
Padahal Kiai Iman itu meneliti nasab para habaib ini ada sebabnya, ya. Kemudian beliau meneliti pun membuat penelitian itu berdasarkan referensi kitab-kitab, bukan berdasarkan fitnah ataupun pemikiran beliau, tidak. Makanya disebut itu tesis ilmiah. Jadi untuk saat ini belum ada orang-orang yang bisa membatalkan tesis Kiai Iman dengan hal yang bersifat ilmiah dengan argumentasi. Untuk saat ini, untuk saat ini ya, belum ada. Ya, mudah-mudahan kita doakan teman-teman, semoga persoalan polemik nasab habaib ini, nasab Ba'alwi ini cepat selesai, ada titik temunya. Di sini kita mencari kebenaran, bukan pembenaran, ya. Oke, terima kasih. Itu saja yang ingin saya sampaikan. Bila ada kata-kata saya yang salah, mohon dimaafkan, mohon diralat. Saya juga manusia, tidak luput dari kehilafan, kesalahan, dan dosa. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.